Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Tentang seorang ulama. Ada seorang ulama selalu berdoa kayak gini. Allahumma rzuqni kama tarzukul bughas. Ya Allah, beri saya rezeki sebagaimana engkau memberi rezeki bughas. Bughas itu burung gagak yang masih bayi, itu namanya bughas. Kalau sudah menjadi gagak yang udah dewasa, itu namanya ghurab, itu gagak yang udah dewasa. Kalau gagak yang masih kecil, itu namanya bughas. Apa warna burung gagak? Hitam ya. Nah, ya Allah, beri saya rezeki seperti engkau memberi rezeki seekor bughas, yaitu bayinya gagak. Dan Nabi SAW pernah menyampaikan hadis tentang burung ini. Kata Nabi, seandainya kalian berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi kalian rezeki seperti Allah memberi rezeki kepada burung. Kalau kalian bertawakal, berserah diri kepada Allah haqqa tawakkulih, dengan sebenar-benarnya, maka la razaqakum kama razaqat tayr, maka Allah akan memberikan kepada kalian rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Apa maksud seperti memberi rezeki kepada burung? Kayak gimana sih Allah memberikan rezeki kepada burung? Ternyata saya baru ngerti maksud memberi rezeki kepada burung itu dari kalimat ulama ini. Ya Allah, beri saya rezeki seperti engkau memberi rezeki kepada seekor burung bughas atau anaknya burung gagak yang masih bayi. Kayak gimana caranya? Teman-teman, ternyata burung gagak itu ketika dia menetaskan telur, bayi yang keluar itu warnanya bukan hitam, tapi putih. Karena bulunya belum sempurna, sehingga dia berwarna putih. Karena bayinya berwarna putih, ibunya tidak menerima bayi itu. Karena ibunya tidak mengenal, kok beda nih? Saya gelap, kok kamu terang gini, anak siapa? Kan bahaya ya. Ternyata anak tetangga. Nah, akhirnya ibunya nggak nerima karena nggak mengenali anaknya yang berwarna putih, sedangkan induknya berwarna hitam. Akhirnya karena ibunya tidak menerima kenyataan, ibunya pun pergi ke pohon yang lain dan memantau anaknya dari kejauhan dan tidak diberi makan. Karena tidak dianggap anaknya, nggak kenal gitu. Lo siapa? Gitu. Hah? Anaknya emak, gitu kata dia. Hah? Emak, mama, gitu. Lo manggil aja udah emak, berarti kayak bukan anak gua nih, gitu ya. Ya mama, gitu. Bukan umi. Jadi ikhtilaf pemanggilan. Ini si anaknya burung ternyata beda warna, sehingga ibunya pergi ke pohon yang lain dan memantau anaknya dari kejauhan karena dia tidak mengenali anak itu. Jadi kayak orang yang heran gitu ngelihatnya. Heran aja ngelihat bayi burung yang warnanya putih ini, gagak enggak ya, gagak enggak ya. Dan ternyata setiap gagak kayak gitu tuh. Jadi ini ada kayak tidak menerima berjamaah. Jadi semua ibu gagak itu, ibu bughas tidak menerima anaknya ketika baru lahir. Itu sudah menjadi qadarullah, kayak gitu sunatullah. Kalau kita kan sunatullahnya pas lahir disyukuri ya. Jadi ada sunnah kalau ada kelahiran kita mengucapkan tahniah, mengucapkan kalimat selamat. Selamat ya barakallahu fi maulud mungkin, atau selamatnya supaya anaknya jadi seperti ayahnya, gitu ya. Kata ibunya, jangan seperti ayahnya. Justru saya berdoa jangan seperti ayahnya sama sekali, ya Allah aku berlindung kepadamu dari ayahnya misalnya. Didoain lah ya, minimal didoakan. Kalau di kita mah, kalau manusia ketika anak lahir, orang tuanya menerima, itu sunnatullah. Sehingga kalau ada yang tidak menerima bayinya berarti tidak sesuai dengan sunnatullah. Kalau burung gagak, sunnatullahnya itu nggak nerima. Begitu bayinya lahir, kok gini ya, pergi aja pasti bukan anak saya nih. Tahu anak siapa dititipin ke saya, nyari gitu. Terus lihat dari kejauhan, beberapa lama, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan tidak diberi makan. Terus gimana makannya? Sedangkan bayi ini, bughas ini tidak mampu terbang, bahkan duduk aja atau berdiri aja nggak mampu, masih ngek-ngek gitu. Pampers aja bisa digantiin kan? Coba gimana tuh?
Gimana dia merawat diri sendiri sementara dia masih bayi? Gimana cara dia makan? Ternyata ini miracle, ini amazing banget. Allah Subhanahu wa taala memberi dia rezeki makan dengan cara mengeluarkan lendir dari tubuh bayi ini, yang bau lendir itu akan membuat serangga-serangga tertarik dan datang ke sarangnya. Kayak gitu cara Allah memberi rezeki. Dikasih lendir yang punya bau aroma tertentu yang membuat serangga senang, sehingga serangga-serangga datang ke sarang itu, dan serangga inilah makanan bayi buros. Makan terus. Setelah udah tumbuh, semakin dia tumbuh, maka aroma dari tubuhnya berkurang. Semakin tumbuh, warnanya semakin gelap, semakin hitam. Ketika warna tubuhnya sudah semakin hitam dan sudah jelas, akhirnya ibunya yang mengamati dari kejauhan datang ke sarang itu dan mengatakan, oh benar lo anak gua. Dia untung gak bilang, kemana aja selama ini? Sekarang gak kemana. Wah, saya kutuk kamu jadi kayu gitu kan ya. Atau saya kutuk kamu putih lagi. Ini sih mau juga dikutuk biar putih. Gak nyambung. Ya, oh ternyata ini anak saya nih. Nah, ibunya datang. Sejak buros ini sudah berwarna hitam, sudah keluar bulu-bulunya dan sudah dikenali oleh ibunya, maka aroma tubuh di tubuhnya itu sudah menghilang, dan sejak saat itu serangga tidak datang lagi ke sarang itu karena dia sudah diberi makan oleh ibunya. Begitu Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada hambanya. Coba teman-teman buka Al-Quran untuk membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membiarkan hambanya itu hidup tanpa dirawat oleh Allah. Surat Hud, surat 11, surat Hud ayat 6. Surat Hud, surat 11 ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tidak ada suatu hewan melata pun di muka bumi kecuali Allah telah menjamin rezekinya, dan Dia tahu tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanan rezekinya. Sesungguhnya semua tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Apa maksud dari ayat ini? Tidak ada satupun makhluk yang ada di muka bumi, tidak ada satupun, sampai yang dabbatin, yang berjalan dengan perutnya, yang jalannya tuh pelan kayak siput, jalannya pelan banget, atau yang bahkan lemah sekali, tempat dia tinggalnya aja kena angin langsung rusak seperti laba-laba. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah pasti menjamin hidupnya. Jadi sebagaimana Allah telah memberi kita kehidupan, begitu juga Allah menjamin bagi kita kehidupan itu. Tidak mungkin Allah membiarkan kita terlantar dan kelaparan. Gak mungkin. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Tentang seorang ulama. Ada seorang ulama selalu berdoa kayak gini, Allahumma rzuqni kama tarzukul bughas,
Ya Allah, beri saya rezeki sebagaimana Engkau memberi rezeki Bughos. Bughos itu burung gagak yang masih bayi, itu namanya Bughos. Kalau sudah menjadi gagak yang udah dewasa, itu namanya Ghurab, itu gagak yang udah dewasa. Kalau gagak yang masih kecil, itu namanya Bughos. Apa warna burung gagak? Hitam ya. Nah, ya Allah, beri saya rezeki seperti Engkau memberi rezeki seekor Bughos, yaitu bayinya gagak. Dan Nabi SAW pernah menyampaikan hadis tentang burung ini. Kata Nabi, seandainya kalian berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kalian rezeki seperti Allah memberi rezeki kepada burung. Kalau kalian bertawakal, berserah diri kepada Allah haqqa tawakkulih, dengan sebenar-benarnya, maka la razaqakum kama razaqat thair, maka Allah akan memberikan kepada kalian rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Apa maksud seperti memberi rezeki kepada burung? Kayak gimana sih Allah memberikan rezeki kepada burung? Ternyata saya baru ngerti maksud memberi rezeki kepada burung itu dari kalimat ulama ini. Ya Allah, beri saya rezeki seperti Engkau memberi rezeki kepada seekor burung Bughos atau anaknya burung gagak yang masih bayi. Kayak gimana caranya? Teman-teman, ternyata burung gagak itu ketika dia menetaskan telur, bayi yang keluar itu warnanya bukan hitam, tapi putih. Karena bulunya belum sempurna, sehingga dia berwarna putih. Karena bayinya berwarna putih, ibunya tidak menerima bayi itu. Karena ibunya tidak mengenal, kok beda nih? Saya gelap, kok kamu terang gini, anak siapa? Kan bahaya ya. Ternyata anak tetangga. Nah, akhirnya ibunya nggak nerima karena nggak mengenali anaknya yang berwarna putih, sedangkan induknya berwarna hitam. Akhirnya karena ibunya tidak menerima kenyataan, ibunya pun pergi ke pohon yang lain dan